Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang mungkin luput dari perhatian kita adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 3 nikmat sekaligus, yang mana nikmat ini tidak bisa dinilai tentunya dengan harta atau bahkan dengan seluruh isi dunia ini, yakni nikmat jasmani, kemudian nikmat rohani, nikmat materi. Ini saya mendapatkan faedah, dapat kesempatan mengajar kelas 6. Tapi Masya Allah ya, ada materi yang bagus yang mungkin itu tidak kita peroleh di bangku belajar kita dulu, entah itu di jenjang SD, SMP atau SMA, bahkan mungkin di bangku kuliah. Tapi alhamdulillah ya, di sekolahan kami santri kelas 6 itu sudah mulai dikenalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada Bani Adam, manusia, setidaknya 3 nikmat. Secara umum nikmat Allah Subhanahu wa taala ada 3 ini, yaitu nikmat jasmani, dan kita sudah peroleh nikmat tersebut dengan berbagai macam mungkin kekurangannya, tapi kita itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Insya Allah yang hadir di sini semuanya punya jasad yang sehat, penglihatan, pendengaran juga saya lihat tidak banyak yang terganggu. Semuanya kita peroleh ya, jasmani itu kita peroleh, dan ini nikmat. Kemudian rohani, dan sebesar-besar nikmat rohani adalah Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk menerima hidayah Allah. Bayangkan Allah sudah mengatakan may yahdihillahu fala mudhillalah. Jadi hidayah ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah cap sesat, dicap tidak mendapatkan hidayah, sampai pun seluruh dunia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada orang tersebut, kalau Allah tidak kehendaki abadan, selama-lamanya. Hatta Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, yakni paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah nikmat besar, nikmat rohani terbesar, yakni Allah berikan kepada kita Islam. Dan Islam kita adalah Islam akhir zaman, yang mana di dalamnya iftiraqul ummah, umat terpecah belah dengan berbagai macam pemikirannya, dan kullu hizbin bima ladaihim farihun, semuanya membangga-banggakan hizbnya, kelompoknya. Tapi kita bukan bangga di atas kelompok, kita bukan hizbiyah, kita tidak disekat dengan lembaga, kita tidak disekat dengan partai, kita tidak disekat dengan organisasi. Kita berbangga diri dengan tali Allah, kita berbangga diri dengan kitabullah was sunnahi Rasulullah. Oleh karena itu kita dimanapun, selama pedomannya adalah Al-Quran was sunnah ala fahmi salaful ummah, maka kita adalah muslim mukmin. Dan mereka yang di luar kita adalah
sahabat kita, yaitu ikhwan fiddin. Hanya saja mungkin mereka belum mendapatkan apa yang kita peroleh. Mereka belum tahu apa yang sudah lebih dulu Allah beritahu kepada kita. Maka ini adalah sebuah nikmat besar, nikmat hidayah, nikmat rohani. Kemudian ada nikmat materi. Alhamdulillah kita semuanya diberikan materi. Ya, kalau dilihat dibandingkan dengan kaum terdahulu atau salaf kita, dengan berbagai macam keterbatasannya, lahir generasi terbaik, yang generasi itu tidak akan pernah bisa ditiru oleh generasi setelahnya, dan setelahnya. Karena Rasulullah sudah memvonis ini sudah sunatullah, la ya'ti zamanun illa ba'dahu asyar. Tidak akan datang zaman kecuali setelahnya pasti secara umum lebih buruk. Itu sudah pasti. Meskipun di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la tazalu bin ummati ta'ifatun zahirin 'alal haqq. Meskipun akan tetap ada sebagian, tidak banyak, orang-orang yang berdiri tegak di atas al-haq. Dan kita berdoa semoga kita masuk di dalamnya. Tapi syaratnya besar. Konsekuensinya harus kita tanggung itu semuanya. Kalau kita ingin masuk di dalam kelompok tersebut, maka ini adalah sebuah nikmat besar yang harus kita syukuri. Karena dengan berbagai nikmat tersebut yang harusnya sebagaimana Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang harusnya dengan segala nikmat tadi itu tatimmu shalihat, amal-amal soleh itu menjadi sempurna. Ketika jasmani kita peroleh, rohani sudah kita dapat, kemudian materi, masya Allah, di akhir zaman ini dengan berbagai macam kekurangannya, kita itu lebih punya daripada sahabat-sahabat dulu. Tapi mereka dengan keterbatasannya, subhanallah, ya, imannya lah yang membuat mereka itu kuat, menjadikan mereka generasi terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan bisa ditandingi oleh generasi setelahnya. Bahkan kepada mereka lah kita nisbatkan manhaj kita, akidah kita, yaitu salaful ummah. Oleh karena itu kita akan menjadi generasi yang malu, umat yang akan membawa rasa malu di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, ketika seluruh nikmat itu tidak bisa tatimmus shalihat, menyempurnakan amal-amal soleh kita. Wabil khusus untuk jamaah masjid ini, nikmat fasilitas yang diberikan oleh pengurus di sini berupa taklimnya, kemudian darsnya, mulai membaca Al-Qur'annya, mulai bahasa Arabnya. Bagaimana itu kita bisa manfaatkan? Dan disebutkan rukun rukun syukur itu setidaknya 3. Kalau kita sudah tahu tadi pembagian nikmat, maka bagaimana cara mensyukuri sebuah nikmat? Yang pertama, nikmat atau syukur dengan hati, yaitu kita syukuri bahwasanya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Jadi apa yang sekarang ada ini bukan usaha person to person, itu hanya asbab saja. Tapi itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakin, itu syukur nikmat. Harus dengan hati yang pertama, mengakui ini semua dari Allah. Kemudian yang kedua adalah kita puji Allah dengan nikmat tersebut. Ya, kalau itu ada kaitannya dengan perbuatan orang lain, maka kita berterima kasih, jazakallah syukron kasiron, kepada orang yang sudah Allah jadikan sebab terhadap nikmat tersebut. Dan kemudian yang ketiga, ya ini menjadikan nikmat tersebut, dan ini tidak bisa ditinggalkan, menjadikan nikmat tersebut untuk kebaikan. Kita maksimalkan nikmat tersebut untuk kebaikan. Dan lawan daripada syukur adalah kufur. Itu sudah pasangannya. Kalau kita tidak syukur, jatuhnya ke kufur. Karena kita diperintahkan untuk syukur. La in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ternyata di antara bentuk kufur itu, dengan menelantarkan nikmat itu sudah dikatakan kufur. Karena orang yang bersyukur itu menggunakan nikmat, bukan mendiamkan nikmat tersebut. Tatkala nikmat itu kita diamkan, itu kita sudah jatuh kepada kekufuran. Dan itu berlaku untuk nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat materi. Saya berikan sebuah contoh yang sederhana untuk santri-santri kami. Kita diberikan baju, Mas. Kita punya baju. Semuanya dapatnya baru waktu di awal kelas 6 atau ketika awal masuk di sini. Coba sekarang kita lihat baju siapa yang masih bersih, siapa yang sudah berantakan. Itu bagaimana kita memperlakukan nikmat. Jadi kita rawat, kita cuci, kita setrika. Itu bentuk syukur nikmat, salah satunya. Kemudian yang kedua, kita gunakan baju tersebut untuk kebaikan, untuk sholat, untuk mengaji. Itu rukun syukur yang harus kita penuhi. Nah, kita dengan nikmat tadi itu ya, jasmani, rohani dan juga materi, belum lagi didukung fasilitas yang memadai, Masya Allah. Zaman kita kalau dibanding zaman-zaman sebelumnya, maka hampir tidak ada celah atau tidak ada uzur untuk kita beralasan kita tidak belajar, kita tidak meningkatkan kebaikan agama kita. Ini akan menjadi permasalahan yang besar. Mereka generasi dengan segala bentuk keterbatasannya tidak tertandingi lagi sudah. Kita lihat kenapa dengan banyaknya nikmat justru kita itu malah terbuai, lalai. Anak khawatir atau kami khawatir agama ini seakan-akan seperti makanan. Jadi kalau sudah terlalu banyak bosen atau bahasa Jawanya belenger. Di zaman dulu mungkin tidak santer sekarang di dalam mengeser kebaikan. Bayangkan sekarang hanya dengan piranti seperti ini, ceramah saya atau tausiah saya bisa didengarkan oleh orang-orang yang sekarang mungkin duduk di rumahnya. Mungkin karena sakit atau karena ada uzur. Zaman dulu tidak, kalau ketinggalan ya udah ketinggalan. Jadi tidak ada celah lagi seolah-olah untuk kemudian kita jadikan alasan saya tidak tahu karena saya begini begitu. Jadi kalaupun kita peroleh kekurangan, kita dapatkan kekurangan, maka jangan mencela siapapun kecuali celah diri kita sendiri. Bisa jadi itu karena kemalasan kita, bisa jadi karena standar kita memiliki standar yang tinggi, atau hal-hal lain yang sehingga menghalangi kita dari kebaikan. Oleh karena itu nasihat kami semua adalah bagaimana kita gunakan nikmat ini untuk kebaikan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Masya Allah, kita lebih saja memperoleh atau merasakan kenikmatan juga. Ya, kita bisa sholat berjamaah. Dan alhamdulillah kita punya imam yang hafid. Wa ahsana li kalamullah. Sebaik-baik kalamullah. Beliau membacakan kalam Allah, pesan-pesan Allah, yang mana itu adalah sebaik-baik perkataan. Maka kita harus termotivasi. Termasuk saya. Malu sebenarnya dengan usia yang sudah setua ini belum menghafal Al-Quran, belum selesai kita menghafal kalamullah. Padahal kalau mau ditanya apa alasan yang menyebabkan kok belum hafal, itu sepertinya saya tidak ada jawabannya kecuali malas. Saya tidak bisa menjawab kecuali malas. Dan itu sebuah pukulan sebenarnya. Apa yang menghalangi kita dengan berbagai macam kenikmatan ini untuk tidak menghafal kalamullah? Sedangkan yang lebih muda dari kita sudah hafal. Usianya mungkin baru 20, baru 19 sudah hafal Al-Quran.
Nah kita yang sudah hidup lama itu sibuk apa? Ataukah kita seperti Khalid bin Walid perang sehingga tidak sempat haji? Afan seperti Muhammad Al-Fatih atau Afan Salahuddin Al-Ayyubi yang beliau tidak sempat haji karena kesibukan beliau di dalam berjihad. Apa kesibukan apa yang menghalangi kita sehingga tidak berinteraksi dengan kalamullah? Tidak lain karena ya tadi itu. Mungkin kita salah menaruh prioritas, atau mungkin karena kita juga malas, dan banyak lain hal lagi. Setidaknya kita jadikan itu semuanya sebagai motivasi untuk bagaimana memaksimalkan nikmat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak semua dicipta sama, tapi perintah untuk berbuat baik itu adalah untuk semuanya. Yang jelas kita harus memotivasi diri. Memang tidak semuanya harus jadi penceramah, tidak semuanya harus jadi mudaris, tidak semuanya harus jadi ini dan itu. Semuanya berperan sesuai tempatnya masing-masing dan maksimalkan potensi itu, potensi kita untuk kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membacakan kitab Syarhu Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang diberi syarah atau penjelasan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Ibnu Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Dan kemarin kita sudah membacakan sekilas tentang permasalahan jahiliyah yang ke-27, yaitu bagaimana orang-orang jahiliyah itu termasuk sikap jahiliyah, yakni mereka suka mengarang atau menulis-nulis perkara yang batil, kemudian menisbatkan perkara tersebut kepada Allah. Ta'liful kutubil batilah wa nisbatuha ila Allah. Mereka menulis, mengarang, membuat-buat kebohongan-kebohongan, kebatilan-kebatilan, kemudian dinisbatkan ini adalah agama Allah. Entah itu membuat sanad palsu, membuat ijazah palsu, membuat hadis palsu, membuat tafsiran palsu, kemudian disandarkan kepada ini Islam, ini dari Allah, inilah al-haq. Itu perilaku orang-orang Yahudi. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka bagi mereka orang-orang yang menulis kitab biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, tsumma yaquluna hadza min indillah. Maksudnya, dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Makna ayat ini bukan berarti menulis dengan tangan saja, tidak, tapi maksudnya adalah itu dari ra'yu mereka, dari buah pikiran mereka, kemudian mereka sandarkan perkataan tersebut kepada agama Allah. Inilah syariat, inilah kebenaran, inilah al-haq, dan ini adalah ciri khas ahli jahiliyah. Mereka mengarang-arang, membuat-buat kebohongan. Oleh karena itu saya memberikan nasihat, wal wajibu 'alal alim, maka wajib bagi seluruh orang yang punya ilmu, hina ma yaktubu syai'an minal ilmi, ketika ingin menulis sesuatu pun dari ilmu, ayat taqiyallah, hendaknya dia bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaktubu illa ma yuwafiqul kitab was sunnah. Janganlah dia menulis kecuali sesuai dengan kitab was sunnah. Li'annahu mas'ulun an kitabatihi, karena sungguh itu akan ditanya, mas'ul, pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia tulis. Fala yaktubu fi fatawahu, jangan sampai kita menulis fatwa-fatwa, wala fi mu'allafihi, tidak juga di karangan-karangan tulisan kita, wala fi maqalatihi, dan juga tidak di dalam ucapan-ucapan kita, illa ma yuwafiqul kitab was sunnah, kecuali harus sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah mengatakan, man haddasa an hadisin, barang siapa menghabarkan satu hadis saja, yara annahu kadzibun, yang dia tahu kalau hadis itu kadzab, dusta,
fa innahu ahadul kadzibin. Fa huwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah satu pendusta. Jadi hati-hati kalau kita mau meriwayatkan hadis, menukil hadis, jangan gampang-gampang oh ini dari kalam Rasul, ini kalam Nabi. Hati-hati, meskipun perkataannya itu indah. Banyak perkataan indah dikira itu hadis, ternyata bukan. Termasuk doa. Saya dulu mengira itu hadis, ternyata bukan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu kan maknanya bagus sekali. Allahumma, ya Allah, arinal haqqa haqqan, tampakkannya hak itu hak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, dan berikan aku rizki untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan berikan tampakkan kepadaku yang batil itu nama batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan aku rizki untuk menjauhinya. Saya pikir itu hadis, Pak. Ternyata bukan. Nah ini hati-hati, jangan-jangan kita yakin itu hadis. Oh ya, ini hadis Nabi, ini doa yang bagus. Ya, kalau meskipun itu lafadznya bagus, bukan hadis, jangan kita sampaikan itu hadis. Karena Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta, sengaja berdusta atas namaku, muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan itu tidak dirinci oleh Rasulullah. Kalau niatnya baik, enggak. Pokoknya kalau itu disandarkan ke Rasulullah, kalau itu bukan kalam Rasul, itu adalah dosa besar. Dan itu sebagai cara Allah menjaga syariatnya. Karena perkataan Rasulullah itu adalah wahyu. Perkataan Rasulullah itu akan menjadi menjadi syariat. Nah kalau perkataan manusia kemudian diangkat menjadi perkataan Rasul, maka tidak ada perkataan kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Akan berkonsekuensi hukum. Selain perkataan Rasulullah tidak berkonsekuensi hukum. Ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena permasalahan ini penting. Betapa banyak sekarang menulis ini adalah akidah Ahlussunnah. Nah, Ahlussunnah itu ya Islam itu sendiri, padahal itu adalah akidah sesat. Ini termasuk cara ahli bid'ah mengelabui orang-orang supaya mereka masuk kepada golongan. Inilah yang hak. Padahal jelas acuannya adalah ada pendahulunya enggak, ada salafnya enggak. Dia menafsirkan dengan ini dan itu ada salafnya. Kalau enggak ada, tinggalkan saja. Baik. Wa ma aksara tasniful kutubi fi hadhil ayyam. Betapa banyak di zaman kita ini penulisan kitab. Kitab ditulis, dicetak dalam jumlah yang banyak, luar biasa banyak. Itu sampai kalau kita betul-betul suka kitab sampai bingung mau beli yang mana. Banyak kitab ini. Awil Rasail atau buletin-buletin, risalah-risalah sudah banyak sekali. Awil Fatawa atau fatwa-fatwa. Hampir semua masyayikh itu punya website sendiri. Sedangkan masyayikh ustaz-ustaz kita pun juga banyak memiliki channel-channel sendiri. Oleh karena tidak ada alasan sebenarnya untuk kita itu jahil dari agama ini. Tapi jangan sampai kemudahan tadi ya, kita kembali ya ke masa awal. Kemudian menyebabkan kita tidak mengambil yang lebih afdol. Dalam artian ya, yang diajarkan oleh Rasulullah ya, duduk taklim itu mendapatkan keutamaan yang tidak diperoleh hanya dengan membaca di buletin. Dan tidak ada setahu saya lahir alim warok dari hanya sekedar lihat artikel. Tidak ada, Pak. Ya dia duduk baca artikel. Jadi dia nggak pernah daras duduk, itu nggak pernah. Pokoknya dia hanya belajar dari Dumai, baca. Bahkan mungkin dia akan fanatik ke satu sumber. Mungkin dia ikuti satu website. Di situ dia baca seluruh makalah dari ustadznya itu atau syekhnya itu. Maka dia akan menjadi orang yang tersesat pasti. Karena dia akan menutup telinga, menutup pendapat dari yang lainnya. Padahal syekhnya ini manusia biasa, terbatas ilmunya.
Oleh karena itu jangan kita mencukupkan diri dengan video-video atau tulisan-tulisan. Itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Dan yang utama adalah di dalam majelis ilmu banyak sekali keutamaan yang tidak diperoleh hanya dengan membaca. Jauh sekali keutamaannya. Seandainya dinampakkan itu ya, dinampakkan pahalanya itu, saya yakin masjid ini tidak akan muat, pecah masjid ini. Bagaimana malaikat turun mendoakan, memohonkan ampun. Bayangkan, itu tidak diperoleh hanya dengan duduk kemudian membaca. Karena ada syaratnya. Manistama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Itu tidak akan diperoleh di tempat-tempat yang mungkin lebih enak, lebih mewah, tidak akan. Kalau pahala mengaji ya pasti dapat, tapi pahala yang lain, sedangkan kita itu kan harusnya tomak terhadap pahala. Karena pahala itulah yang nantinya, jadi selain kita dapat ilmu, kita akan dapat pahala yang nantinya akan kita harapkan memberatkan timbangan kita dan menghapuskan dosa kita. Karena kebaikan itu yudhibun sayyi'at, dia akan menghapus keburukan. Jadi kebaikan itu bukan hanya menambah pundi-pundi kebaikan, tapi juga menghapus. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya mengatakan sesungguhnya di zaman kita ini banyak ditulis kitab-kitab, risalah-risalah, fatwa-fatwa ad-dhalah al-batilah yang sesat dan batil bismil Islam, dengan menamakan Islam. Itu banyak sekali, hati-hati. Wa hadza mislu fi'lil yahud, dan ini adalah semisal atau seperti perbuatan Yahud. Fa hadza yunabbihul muslima alladhi yuridu ay yaktuba au yu'allifa au yuftiya. Maka ini menjadi peringatan bagi seorang muslim yang dia ingin menulis, dia ingin mengarang, atau dia ingin berfatwa. Ayyatawaqqafa 'inda hududillahi subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia mencukupkan diri pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyattaqiyallah, dan hendaknya dia takut menulis, berkata sesuatu yang bukan dari sisi Allah. Wa ayyaktuba lil haq, hendaknya dia menulis itu adalah yang benar-benar saja dari Allah. Wa illam yardhan nas, ini catatannya, meskipun manusia enggak ridho, karena kita sedang mencari ridho Allah. Ketika Allah ridho, manusia enggak ridho, dan kita dibenci, dikucilkan, dan mati akhirnya, seandainya, maka justru itu adalah awal kebahagiaan kita. Kita sudah peroleh ridha Allah meskipun seluruh makhluk enggak ridho. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kalau Allah ridho, Allah juga akan jadikan makhluk yang lain ridho. Meskipun yang namanya musuh-musuh itu Allah, ya tetap tidak akan pernah ridho. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsaminatu wal isrun, permasalahan yang ke 29. 28. Permasalahan yang ke-28 di antara sikap jahiliyah, yaitu rafdu ma 'inda ghairihim minal haq. Keengganan mereka menerima apa yang selain dari mereka minal haq, berupa kebenaran. Ya, ini mereka ini fanatik atau ta'assub tadi. Jadi mereka hanya mau menerima kebenaran kalau dari kalangannya saja. Di luar itu enggak. Ini juga perilaku jahiliyah, yaitu membatasi diri mereka. Mereka menolak kebenaran dari selain mereka. Jadi kebenaran itu ada pada mereka semuanya. Jadi kalau yang di luar mereka itu batil. Annahum la yaqbaluna minal haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Ya, ini maksudnya adalah mereka tidak menerima kebenaran kecuali dari orang-orang yang bersama mereka. Ta'ifatihim, golongan mereka. Ada ini banyak. Di Indonesia itu ada aliran-aliran yang seperti itu. Jadi yang di luar kelompok mereka itu sesat, kafir, halal darahnya, halal hartanya. Na'udzubillah.
summa na'udzubillah. Padahal sama-sama ahlul qiblah, sama-sama bersyahadat. Ya. Maka yang terbaru itu lebih ekstrim perkataannya. Na'udzubillah. Itu pusatnya di Jawa Timur. Yang mereka mengatakan bahwasanya kalau ada orang lain masuk surga itu ya itu karena kebaikan dari ormas mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini sudah bercanda istihza gitu. Pokoknya mau nyebut nggak? Dua suku kata ya. Kalau sudah ini surga gitu. Jadi begitu mudahnya mereka memberikan jaminan surga kepada kelompoknya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ternyata yang namanya sikap terwariskan dan itu sudah ada salafnya. Salafnya maksudnya pendahulu mereka sudah ada. Siapa? Yahudi. Kaqaulihi qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Ini perkataan siapa? Orang-orang Yahudi. Ingat yang disebut jahiliyah itu ya Yahudi, Nasrani, kafir, musyrik itu ya jahiliyah. Sikap-sikap mereka itu buruk semuanya. Ini yang ditulis oleh mu'allif. Dan kita disuruh waspada. Jangan sampai kita terjatuh dengan model yang lain. Jadi kita fanatik, pokoknya kalau tidak disampaikan kelompokku ya itu bukan kebenaran. Ini cara mengukur kebenaran yang salah. Kemudian saya mengatakan, dijelaskan oleh Syekh Fauzan, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima unzilallahu ala Muhammad atau anzalallahu ala Muhammad, berimanlah terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Mereka mengatakan, ini diabadikan perkataan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka menjawab, kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Ai ala Musa alaihissalam. Kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka mengkufuri atau kufur terhadap apa yang sesudah Taurat. Injil mereka tolak. Jadi orang Yahudi itu tidak mengimani Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Isa juga tidak diiman meskipun dari Bani Israel ya. Bahkan di antara nabi mereka dibunuh. Ai ghairahu, yaitu kita tidak beriman atau kami mengkufuri, kami kufur terhadap apa yang selain dari Taurat. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Padahal yang itu yang diturunkan setelah Musa itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Yaquluna, mereka mengatakan, nahnu nu'minu bit-Taurat allati unzilat ala nabiyyina Musa. Mereka mengatakan kami itu mengimani Taurat yang diturunkan kepada Musa saja. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan kami kufur terhadap apa yang setelah Taurat. Wa wal Injil alladzi anzala ala Isa wal Quran alladzi anzala ala Muhammad, yaitu Injil yang turunkan kepada Musa, kemudian Al-Quran yang turunkan kepada Muhammad. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran dan Injil itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini perilakunya Yahudi, bentuknya seperti ini. Nah, yang menjadi inti adalah mereka punya sikap menutup diri, eksklusif. Ciri aliran sesat salah satunya eksklusif. Jadi kalau kita mengaku salafiyin kok eksklusif, nah ini masih salah. Kita harusnya terbuka, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan sampai ketika sudah ngaji malah tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat, ini malah aneh. Jadi ketika kita tambah sering ngaji, harusnya bisa berinteraksi dengan masyarakat, bukan malah menahan diri, menutup diri dan sebagainya. Karena hakikatnya mereka itu adalah lahan dakwah. Mereka itu adalah saudara kita, terutama kalau yang muslim, untuk kita ajak, kita berbagi. Karena sempurnanya Islam seseorang itu adalah ketika kita mencintai
untuk saudara kita, sesuatu yang kita cintai untuk diri kita. Nah, kita kan senang dengan hidayah, kita senang dengan petunjuk. Maka demikian pula hendaknya sahabat kita itu, saudara kita itu juga kita ajak ke pemahaman yang kita yakini ini. Ini bentuk kecintaan, ini bentuk kesempurnaan di dalam beragama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita senang dengan hidayah, kita senang dengan taklim, kita senang dengan belajar, kita senang dengan pahala, maka hendaknya sahabat kita, saudara kita muslim itu juga kita ajak. Karena ini sebuah kenikmatan. Ini sebuah kebaikan. Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya muslim satu dengan muslim yang lainnya itu adalah kalmirwah, seperti cermin. Kita tuh cerminan dari sahabat kita, saudara kita. Nah, kemudian saya melanjutkan. Faradallahu alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menolak statement mereka, bahwasanya mereka beriman dengan Taurat. Sesungguhnya mereka itu berkilah saja. Karena kenapa? Karena di Taurat itu ada ayat-ayat yang memerintahkan mereka untuk beriman kepada Muhammad. Tapi mereka tidak mau beriman. Lantas mereka mengatakan kami beriman dengan Taurat. Padahal di dalam Taurat itu ada perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka menolak keimanan Nabi Muhammad dan hanya menerima keimanan terhadap Nabi Musa dengan berdalih kami beriman dengan apa yang ada pada diri kita. Padahal yang ada pada diri mereka, yakni Taurat, itu ada perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Kita lanjutkan membacakan sarah dari Syekh Fauzan. Beliau mengatakan faradallahu alaihim bi annakum idza kuntum tattabi'una ma anzala ala Musa fa kaifa taqtuluna anbiya. Beliau mengatakan kemudian Allah membantah mereka. Apabila memang kalian itu mengikuti apa yang diturunkan kepada Musa, maka kenapa kalian bunuh para nabi? Hal anzala ala Musa qatlul anbiya? Apakah di dalam Taurat yang diturunkan kepada Musa itu ada perintah membunuh para nabi? Karena mereka membunuh nabi. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh. Haitsu qatalu Zakaria wa qatalu Yahya, yaitu ketika mereka itu membunuh Zakaria dan Yahya. Di Zakaria itu ayahnya, Yahya adalah anaknya, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Wa hammu bi qatli Isa alaihissalam, dan mereka pun juga berazam kuat, berkeinginan kuat untuk membunuh Isa alaihissalam. Farafa'ahu Allahu ilaihi, tapi Allah angkat Isa tersebut. Wa asamahu minhum, Allah jaga Isa dari mereka. Wa hammu bi qatli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun juga punya keinginan kuat untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum, dan mereka ini orang-orang Yahudi, muhimmatuhum qatlul anbiya, mereka punya kebiasaan buruk, yaitu membunuh para nabi. Kama qala ta'ala, dan ini sebenarnya firman Allah. Jadi ini bukan kabar atau cerita sejarah yang diputar balik, kan bukan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Asdaqul hadis, ucapan yang paling asdaq, yang paling jujur, tidak mungkin ada kebohongan di dalam Al-Quran. Bahwasanya afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang utusan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kemudian kalian tolak, kalian sombong. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian mereka kalian dustakan dan sebagian mereka kalian bunuh. Ini perilaku orang-orang Yahudi. Jadi kalau datang sesuatu yang tidak cocok dengan mereka, versi mereka, dibunuh. Padahal itu nabi. Ini perilaku Yahudi. Ini yang puncaknya perilaku keburukan terhadap pembawa kebenaran. Jadi kalau ada penolakan terhadap kebenaran, ancaman pembubaran, pembunuhan, tidak usah heran. Ada salafnya. Kalau mereka dulu sampai dibunuh tuh nabi. Loh, Yahudi ini turunan nabi, tapi kan tadi juga kadang kajian salaf dibubarkan oleh pengikut para turunan nabi, katanya gitu. Dan itu sudah tidak usah kaget, Zaman dulu juga ada nabi diutus, ditolak. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan perilaku mereka, tapi mereka mengklaim saya mengikuti Taurat, saya mengikuti apa yang diturunkan kepada Musa. Dan di zaman ini pun juga seperti itu. Kami itu Muslim, kami itu mengikuti Quran Sunnah. Tapi kalau sudah menyalah-nyalahkan ritual kami, mengatakan ini kufur, mengatakan syirik, ini sesat. Jadi kajiannya dibuyarkan, dicekal dan sebagainya. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Diajak diskusi, tidak mau. Apa itu diskusi? Ya okol. Mereka punya masa. Itulah yang terjadi di generasi dulu.
ya 11-12. Kalau Yahudi itu levelnya nabi. Nah, kalau generasi sekarang bukan nabi lah, ustadz. Padahal ustadznya tuh masya Allah, ya, nyampaikannya lembut, santun, bahkan membuka kesempatan untuk diskusi. Nggak mau, nggak cocok, pokoknya nggak cocok. Pokoknya ini sudah ya, perangai. Jadi antum jangan ikut-ikutan mereka, kita jangan ikut-ikutan mereka, terbawa arus, diladeni ya sudah, nggak usah, itu sudah ada. Kalau kita tahu mereka sudah ada salafnya, setidaknya kita, oh iya berarti insya Allah ini kebenaran. Ini mungkin tanda kebenaran, kita ditolak. Ya, padahal kita sudah membawa hujah, burhan, tetap ditolak. Dan yang menolak adalah mereka yang mengaku mengikuti Nabi. Ini sama Yahudi ini mengikuti. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Musa. Tapi turun Yahya, turun Zakaria ditolak, Isa ditolak, Musa ditolak. Karena penyimpangan yang ada pada mereka, ta'assub berlebihan kepada Musa. Ya kalau ta'assubnya itu tanda kutip makna yang baik, yaitu mengikuti segala bentuk perintah Nabi Musa, tapi tidak, hanya mengambil beberapa saja kemudian menolak yang lainnya, kemudian mengklaim dirinya paling ittiba terhadap Musa. Datang Nabi baru ditolak karena tidak sesuai dengan nafsu mereka. Mereka mengklaim paling mengikuti Nabi Musa. Dan dakwah al-haq, dakwah sunnah, dakwah salafnya ditolak oleh mereka yang mengklaim dirinya paling ahlus sunnah wal jamaah, paling Islam. Ya sudah, mirip, ya mirip. Udah saya mengatakan, ba'dur rusuli kadzabu, sebagian rasul mereka dustakan, wa ba'dur rusuli qatalu, sebagian lagi mereka bunuh. Limadza, saya mengatakan, kenapa? Li'annahum ja'uhum bima la tahwa anfusuhum. Kenapa mereka dibunuh? Karena sesungguhnya mereka datang membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi kalau dakwah al-haq itu diperangi, dimusuhi, itu bukan apa-apa, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bukan tidak sesuai dengan Quran Sunnah, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jarang ya kajian itu dibubarkan, alasannya itu ya kalau sesat itu sudah biasa ya, ditudung sesat, tapi ternyata juga diklarifikasi nggak ada kesesatan kita, paling membuat keresahan, itu paling gampang. Kenapa dibubarkan kajian ini? Meresahkan masyarakat. Masyarakat ini masyarakat yang rusak. Ada kajian kemudian dibubarkan, masa ya dituruti? Karena masyarakatnya resah. Jadi ukuran keresahan ini juga relatif. Yang resah siapa? Kalau yang resah orang-orang beriman, ya wajar. Yang resah orang-orang rusak ternyata. Kenapa kajian dibubarkan? Karena masyarakat resah. Nah, ternyata masyarakatnya adalah masyarakat yang jahil. Ya tidak, itu bukan ukuran kalau kajian itu sesat. Nah, itu sudah banyak kita jumpai. Jadi jangan kaget. Nah, itu yang mungkin bisa kami sampaikan, bahwasanya sikap atau ya, perangai jahiliyah itu ada dan eksistensinya itu tetap ada sampai sekarang dengan berbagai bentuknya, dan kita harus cermat. Ya salah satunya adalah usaha kita ya dengan belajar, mengenali, memahami, kemudian ya mawas diri. Ya kita tahu keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijadikan pedoman ya, bahwasanya oh ini sikap yang salah, oh ini perbuatan yang salah, sehingga kita bisa hati-hati. Salah satu tidak terjatuh ke situ, kemudian juga tidak gampang terpancing heboh dan sebagainya kalau itu menimpa kita. Jadi kita bisa lebih sabar. Kita perhatikan ustaz-ustaz kita yang diusir itu senyum biasa, yang rame ini mesti pendukungnya, mungkin yang doanya yang jelek dan sebagainya. Ya.
Justru ustadznya mengatakan tenang, tenang. Mereka itu saudara kita muslim, saudara kita mukmin, hanya belum sampai kepada mereka hidayah. Jadi sabar dan balas mereka dengan kebaikan. Yakin saja bahwasanya kebenaran itu Allah yang nolong. Yang nolong dakwah itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait permasalahan jahiliyah yang ke-29 insyaallah, yaitu la ya'maluna biqaulin atau biqauli man yas'amuna annahum yattabi'unahu. Yani mereka tidak mengamalkan perkataan orang yang mereka ikuti. Ini adalah sikap jahiliyah. Kalau pakai ukuran ini ya kita tuh banyak jatuh di situ. Jadi mereka tidak mengamalkan perkataan orang yang mereka ikuti. Oh, saya paling salafi, saya paling ahlussunnah, saya itu pengikut fulan dan fulan. Tapi justru dia orang yang terdepan di dalam menyelisih amalan fulan bin fulan yang diikuti. Nah, itu termasuk sikap jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.